Kadang-kadang yang baik itu suka dielakkan, yang tidak baik malah diterima. Nah, sebetulnya ya tiap manusia itu kan punya nurani, punya budi pekerti. Kenapa enggak sih jalan ke jalan yang lurus? Halo calon pemimpin masa depan, kembali lagi bersama Bapak Danidan dalam episode kedua. Tentu masih ingat kan episode pertama mengenai menjadi manusia. Dalam episode kedua, kami akan membahas mengenai hidup bermasyarakat. Bapak, apa kabar Bapak? Ya, baik-baik Pak. Terima kasih sudah masuk ke episode kedua ya Pak ya. Iya, sama-sama. Nah, kita mau bahas mengenai hidup bermasyarakat. Nah, terkadang nih Pak ada sesuatu yang kontradiktif ya, antara benar tapi tidak dianggap baik dan baik belum tentu adil ya. Nah, kita nih seperti target sales, kadang-kadang kita bisa mencapai target dicapai dengan baik, tetapi melanggar nih cara-caranya, tidak mengikuti SOP. Nah, bagaimana nih menurut Pak Dani menyikapi hal kontradiktif seperti ini? Saya juga perhatikan sering kejadian begitu Pak. Kadang-kadang yang baik itu suka dielakkan, yang tidak baik malah diterima. Nah, sebetulnya ya tiap manusia itu kan punya nurani, punya budi pekerti. Kenapa enggak sih jalan ke jalan yang lurus ya? Kenapa harus kita enggak punya logika sehingga yang baik kita sepelekan, yang tidak baik kita welcome. Nah, kalau bisa sih saran saya kepada masyarakat supaya kita kembali ke jalur yang benar supaya tidak membingungkan masyarakat. Memang betul zaman sekarang kita perhatikan bahwa orang-orang yang tidak baik itu malah diperhatikan. Ya boleh kita diskusi supaya kita kembali ke jalan yang benar aja. Harus masuk ke kaidah yang benar ya. Betul, ya. betul. Nah, tapi kenapa sih masih ada kadang-kadang penyimpangan ya, orang-orang tuh masih senang melakukan hal-hal yang ya menurut saya tuh kayak kurang baik, seperti ya mungkin ada sedikit korupsi atau sedikit mencuri sesuatu yang bukan haknya. Nah, itu kenapa ya masih ada seperti itu ya? Nah, itu yang orang-orang melakukan itu, mereka itu sudah mati rasa. Jadi mereka nggak memperhatikan walaupun mereka melanggar hukum. Ya kalau orang udah nggak punya nurani, udah mati rasa, ya mau diapakan aja, mereka tetap akan menjalani apa yang mereka mau jalankan. Walaupun mereka tahu nilai-nilai itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak diajarkan oleh agamanya atau mungkin di lingkungannya, tetapi mereka masih rasanya ingin melakukan sesuatu yang memang melanggar di norma-norma masyarakat ya. Ya kadang-kadang kita masyarakat nggak bisa berkutik ya. Ya kita sebagai orang manusia yang betul-betul menghormati kemanusiaan, ya paling tiap orang nanti ada karmanya sendiri. Ya. Nah, kalau ngomong karma nih, nah bagaimana kita pertama kali harus mendidik masyarakat kita nih? Kita sebagai hidup bermasyarakat kan kita juga harus melihat teman-teman sekitar kita, lingkungan kita. Nah, bagaimana kita caranya mendidik mereka ya Pak? Maksudnya kita nih mungkin dari Bapak atau dari saya lah, dari sekumpulan orang-orang kecil ini bisa membantu mendidik mereka bahwa ini loh tidak benar, ini loh tidak adil. Itu apakah ada ini nggak Pak kira-kira caranya yang menurut Bapak bisa pas gitu kena untuk ke masyarakat? Sebetulnya mereka udah dapat pendidikan itu dalam sekolah dasar, sudah mendapatkan. Tapi arah perjalanan kehidupan mereka yang hidup itu sangat keras, merubah pikiran-pikiran mereka ke arah yang terbaliknya. Sebetulnya
mereka punya nurani, mereka punya budi pekerti, mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Tapi kadang-kadang karena kebutuhan, kadang-kadang karena kesejahteraan tidak setimpal, jadi mereka menyimpang ke arah itu demi melanjutkan kehidupan mereka. Jadi kadang-kadang hidup bermasyarakat itu bisa tidak adil juga ya. Betul. Kesenjangannya terlalu jauh ya. Betul. Nah itu sebetulnya yang kayak begituan adalah tugas pemerintah untuk bagaimana memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, mereka tidak akan memikirkan ke arah yang menyimpang. Nah, banyak kesejahteraannya yang tidak terimbang sehingga mereka mengambil jalur lain karena demi menyambung kehidupan mereka. Nah, apa yang peran kita nih sebagai warga Indonesia atau hidup di dalam masyarakat ini, apa perannya kita bisa membantu pemerintah tuh? Apakah ada yang Bapak pikirkan, Pak? Kira-kira gimana ya pemerintah bisa mulai bisa mungkin memberikan pelajaran atau keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Itu saya sendiri ada tulis juga di buku saya dengan judul Baik dan Buruk. Jadi saya menulis bahwa di dunia ini banyak orang yang buruk, tapi buat saya lebih banyak orang yang baik. Hanya kita belum bertemu. Tapi kalau tidak kita bertemu orang baik, kita sendiri tetap mulai jadi orang baik. Mungkin kebaikan kita bisa terpengaruh dikit-dikit ke manusia yang kurang baik, supaya mereka bisa kembali lagi ke arah yang baik. Jadi memang harus dari kita dulu ya. Betul. Kalau misalnya kita ngerti ada yang tidak baik dan ada yang baik, ya kita kalau misalnya, mudah-mudahan nih kalau misalnya kita bisa ngelihat, oh kita yang baik dulu bisa memberikan contoh atau meneladani lah ya, istilahnya meneladani orang-orang yang kurang baik. Semoga kita harapkan apa yang kurang baik atau yang tidak baik bisa berubah dengan mungkin ya kontribusi kecil kita ya Pak ya. Betul, kalau semua orang menganut pedoman itu, ya lama-kelamaan orang yang tidak baik bisa jadi baik. Bisa menjadi baik. Ya. Tidak ada orang yang dilahirkan di dunia ini dengan stempel bahwa anak ini tidak baik, anak ini baik. Tidak ada. Semuanya sama, lahir itu sama. Jadi dalam perkembangan dalam kehidupan, nah itu mereka menjadikan mereka itu mengambil dua arah. Ada yang ambil arah yang tidak baik, ada yang mengambil arah yang baik. Nah itu kita banyak melihat di dalam dunia ini karena kebutuhan mereka. Tapi kita jangan kecemplung, tetap kita menjadi orang baik. Ya kita sebagai orang yang hidup di masyarakat memang harus selalu mengingatkan ya, harus mengingatkan bahwa harus istilahnya menyentil, ini jangan ngikutin, ini kurang baik. Jadi nanti lambat laun ya masyarakatnya juga akan berubah terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Biasanya arah yang tidak baik ujungnya akan kecantol dengan kesusahan. Oke. Jadinya lebih baik kita hidup yang baik, nanti ke depannya pasti ke arahnya yang lebih bahagia ya Pak ya, bukan susah tetapi lebih kepada kebahagiaan. Oke. Betul. Ya, apa sih pendapatnya Pak Dhani mengenai demokrasi? Apakah demokrasi itu selalu bisa melahirkan kebaikan atau keadilan? Seharusnya ya. Demokrasi itu berarti supaya kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan, tapi ternyata tidak. Nah itu sebetulnya untuk hal-hal itu saya sih menyerahkan kepada pemerintah untuk bisa mentegakkan supaya demokrasi itu jangan luntur aja. Ya, jadi memang harusnya demokrasi itu sih bagus ya Pak ya, untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, kebenaran. Tetapi ya memang mungkin dari individu lagi, kembali lagi dari individu, kalau misalnya mereka tidak menjalankan dengan baik, akhirnya demokrasi ya meaningless ya, tidak akan luntur. Nah, pesan-pesan moral apa nih yang Bapak ingin sampaikan
agar kita bisa semakin menjadi manusia yang bermoral, sebagai masyarakat yang bermoral. Ada pesan khusus nggak Pak? Ya, kita sebagai manusia itu harus jaga kemanusiaan. Jadi kalau kita tidak menjaga kemanusiaan, ya kita dianggap sebagai orang bejat. Nah, itu tergantung terhadap individu. Masih banyak orang menghargai kemanusiaan. Jadi seperti kita ya, saya pernah ditanya sama teman saya, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan? Saya bilang belum. Saya balik bertanya kepada teman saya, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan? Dia juga menjawab belum. Nah, terus saya tanya lagi, apakah kamu sudah melihat kemanusiaan? Dia bilang sudah. Nah, saya bilang kemanusiaan itu adalah jalan ke Tuhan. Jadi sebelum ke Tuhan ya kita harus kemanusiaan dulu ya. Betul, kita jadi, harus mencintai sesama manusia. Jadi dulu. Tuhan menciptakan manusia, kita harus hormati ciptaannya. Itu menuju untuk melihat Tuhan. Betul. Ya, setuju. Terima kasih Pak Dhani, kita sudah menyelesaikan episode kedua mengenai hidup bermasyarakat. Kita masih ada episode selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih juga Pak. Demikian podcast episode kedua bersama Bapak Dhani Dan. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih bermoral. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama Bapak Dhani Dan. Salam calon pemimpin.